Satu hati kami dan
tangan yang diangkat dan terangkat untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus turun tangan, mengulurkan tangan dan jadilah engkau sembuh. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami terus menyembah-Mu. Kami angkat suara kami, kami naikkan mazmur kami, sembah kami bagi-Mu. Rohmu bekerja di tengah-tengah kami. Dan saat ini Tuhan, Engkau sedang menyembuhkan satu orang di ruangan ini. Dia seorang pria yang divonis mengalami penyempitan pembuluh darah. Dan dengan iman orang ini mempercayakan segala sakit dan penyakitnya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mendengar doa. Lakukan medical check up dan engkau akan lihat bahwa mukjizat Tuhan sudah dinyatakan dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You are together. All together worthy, all together
Umat tutup mata, tumpang tangan ke atas dada sendiri. Saudara-saudari, malam siang hari ini Yesus benar-benar hadir di sini di antara kita. Anda percaya? Yesus benar-benar hadir di sini. Buka hatimu, saudara-saudari. Buka hatimu. Ulang doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus, saat ini kubuka hatiku. Jamah hidupku Tuhan. Ubah hidupku Tuhan. Sentuh hatiku Tuhan. Kuserahkan seluruh hidupku ke tangan-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah Yesus. Hanya Engkaulah Tuhan di dalam hidupku. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi-Mu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bunda Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Amin, amin. Beri temukan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom Bandung, apa kabar? Luar biasa. Masih belum semangat lagi. Apa kabar? Luar biasa. Pandang kiri kanan, bilang, buka mulutmu dan teriak. Buka mulutmu dan teriak. Buka mulutmu dan teriak. Sekali lagi, apa kabar? Luar biasa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Nama saya John Antoine. Saya coba tes kalau ini boleh. Ya. Perkenalkan diri dahulu. Ya. Uskup tanya kalau boleh berbahasa Indonesia. Saya pun tidak tahu kalau boleh berbahasa Indonesia. Di luar tadi ada orang bilang, bolehkah berbahasa Sunda? Saya pun keliru. Bahasa Indonesia pun tidak lancar. Mau bahasa Sunda, aduh. Oke. Memang saya bukan dari India, walaupun nampak gelap, ya. Berasal dari Kuala Lumpur, Malaysia, negara tetangga kamu. Bukan Romo, awam, sudah punya seorang istri. Puji Tuhan, hanya satu istri saja. Dan punya 2 orang anak, cewek. Lebihnya dengan Alicia. Saya dan istri bersama dan saat ini bersama dengan 2 orang anak adalah misionaris awam Gereja Katolik yang membawakan pelayanan sepenuh masa sebagai misionaris awam Gereja Katolik, melayan di merata dunia, sudah lebih 40 negara, dan anak saya saat ini melayan di Slovakia buat penginjilan Eropa. Untuk menginjil Eropa, mereka membawakan pelayanan kasih House of Mission yang menjadi organisasi misionaris awam Katolik yang bertempat di Eropa. Hari ini topik yang diberikan kepada saya adalah worship that shakes heaven. Worship that shakes heaven. Penyembahan yang punya upaya untuk menggoncang surga. Amin. Anda mau kan penyembahan yang boleh goncangkan surga? Mau? Mau belajar bagaimana mau menyembah Tuhan sehingga surga boleh digoncangkan? Mau? Oke. Ini bukan saya yang minta, kamu yang minta ya. Jadi akan saya ajarkan bagaimana menyembah Tuhan sehingga surga boleh digoncangkan. Bagaimana surga boleh digoncangkan? Is it possible I see the slide on the screen? Is it possible to see what's the background? No? Okay. Saudara-saudari,
Seringkali ada kekeliruan mengenai worship. Seringkali ada kekeliruan mengenai penyembahan. Banyak umat pikir worship adalah mengenai seragam. Ya, puji Tuhan tadi mereka tidak pakai seragam ya. Tapi mana-mana saya pergi melayani di Indonesia, semuanya pakai batik yang seragam. Ya. Ya. Worship bukan mengenai seragam, worship bukan mengenai sound system, mengenai lampu walaupun lampunya cantik, soundnya cantik, bukan mengenai LED, bukan mengenai projection, bukan mengenai talenta musik, bukan mengenai sound engineering, bukan mengenai rundown. Anda tahu ya, saya berikan Anda satu rahasia. Boleh saya beritahu rahasia? Saya melayani di 40 negara merata dunia, tetapi hanya di satu negara daripada 40 negara saya dikasih rundown. Dan itu adalah Indonesia. Rundown, minute by minute ada rundown. Ya. Tiap tahap sudah ada rundownnya. Tapi worship bukan mengenai rundown. Worship adalah mengenai hanya satu perkara. Hanya satu perkara. Mungkin Anda tak tahu jawabannya. Worship adalah mengenai satu perkara saja. Apa itu? Siapa saja? Siapa saja, teriak saja. Mengenai heart, hati? Salah. Salah. Worship adalah asalnya perkataan itu ya adalah sacrifice. Korban. Tidak ada sacrifice, tidak ada worship. Tidak ada korban, tidak ada worship. Worship bukan mengenai lagu, bukan mengenai musik, bukan mengenai sound system. Worship adalah mengenai korban. Korban. Worship adalah mengenai tidak bergerak pula. Worship bukan mengenai joget. Worship bukan mengenai emosi. Worship bukan mengenai air mata. Walaupun bagus kalau air mata diteteskan. Bagus. Tapi worship bukan mengenai air mata. Worship jauh lebih dalam daripada itu. Kita coba sekali lagi. Yes. Worship adalah korban. 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 Jikalau tidak ada korban, maka worship kita hanya show, persembahan, bukan persembahan ya. Orang Melayu bilang persembahan, show, performance. Performance saja. Apa itu performance bahasa Indonesia? Hah? Penampilan. Ya. Show saja. Bukan benar-benar worship. Bukan benar-benar worship. Itu sebabnya Matius 15 ayat 8 hingga 9, Yesus berkata begini. Begini kata Allah, orang-orang ini hanya menyembah aku dengan kata-kata. Bahasa Inggris lagi bagus ya. These people honor me with their lips. Hanya dengan kata-kata, tetapi hati mereka jauh dari aku. Percuma mereka menyembah aku sebab peraturan manusia mereka ajarkan seolah-olah itu peraturan aku. Mereka hanya menyembah aku dengan kata-kata. Pandang kiri kanan, senyum dan bilang, jangan menyembah Tuhan dengan bibirmu saja. Pandang kiri kanan bilang, jangan menyembah Tuhan dengan bibirmu saja. Amin. Sekali lagi. Bibirmu saja. Bagus. Semua cowok, lelaki bangkit berdiri. Lelaki semua bangkit berdiri. Pandang kepada ibu-ibu yang duduk di kiri kananmu.
Ada ibu-ibu. Pagi tadi uskup bilang ya, gosip itu apa? Gosok sampai sip. Ya. Oke. Jangan gosip ya. Pandang kepada ibu dan bilang, jangan pandang saya, pandang kepada ibu. Ya. Hai ibu. Aduh, ini lelaki ganteng Indonesia. Suaranya keras sedikit. Hai ibu. Jangan menyembah dengan bibir sahaja. Ibu berdiri. Nah, kita dulu bukan ibu-ibu, kita nonton aja. Ini semua laki-laki. Kita gadis. Wow. Kita gadis, bukan ibu-ibu. Terlalu banyak ibu. Kita gadis. Nahas lelaki di sini. Pandang kepada lelaki yang dekat dengan Anda dan bilang, hai Bapak, jangan menyembah dengan bibir sahaja. Amin. Sila duduk. Puji Tuhan. Kenapa ya? Kenapa? Karena di macam-macam tempat kita pergi, umat hanya menyembah sekadar bibir sahaja. Tetapi pengkorbanan tidak ada. Tidak ada korban. Mereka maukan penyembahan yang enak, penyembahan yang nyaman. Tetapi di dalam perjanjian lama, persembahan yang diletakkan di atas mezbah adalah korban. Dan kalau tidak ada korban, maka tidak ada. Dan bila ada persembahan yang diletakkan di atas mezbah, korban itu menjadi korban bakaran. Api akan turun dari surga dan membakar apa yang ada di atas mezbah. Anda mau, saudara-saudari, Anda mau Tuhan lawat Indonesia? Siapa di sini mau? Angkat tangan. Pasti? Kalau begitu, letakkan persembahan atas mezbah. Baru itu menjadi penyembahan. Bukan sekadar nyanyi saja. Itu sebabnya Yesus berkata, orang ini hanya menyembah aku dengan menggunakan kata-kata saja. Tapi hati mereka jauh dari aku. Hati mereka jauh dari aku. Ada perbedaan antara performance dengan worship. Ya, performance berdasarkan ability, kebolehan saya. Tetapi worship adalah mengenai korban. Performance, spotlight-nya adalah atas diri sendiri. Tetapi worship, spotlight-nya atas Tuhan. Performance, inginkan apresiasi daripada penonton, pemirsa yang menonton, yang duduk. Tetapi worship inginkan apresiasi dari Tuhan. Performance ingin menunjukkan skill, talenta pribadi. Tetapi worship tidak ingin menunjukkan dirinya sendiri. Performance adalah untuk menerima aplaus. Worship adalah sadar tiap aplaus adalah bagi Tuhan. Performance adalah keinginan untuk impress. I don't know what's the word. Impress orang lain. Tetapi worship hanya untuk impress Tuhan. Performance, orang itu membuat Tuhan a favor. Tetapi worship
orang itu sadar dia dipanggil Tuhan. Performance is pure entertainment. Worship is changing lives. Penyembahan punya keupayaan untuk menukar, mengubah hidup. Performance, pada akhir performance, umat akan bilang kepada kamu, terima kasih. Jikalau ketika mana sekalipun, ini pribadi bagi saya, kalau selepas acara orang beritahu saya, Jod, terima kasih, hebat kamu, saya kecewa. Karena selama itu mereka hanya lihat saya. Worship adalah supaya Anda hilang, tetapi mata mereka tertuju kepada Tuhan. Itu worship. Jadi kita harus belajar. Jikalau kita mau worship yang bisa goncang surga, kita harus belajar apa itu benar-benar worship. Apa itu yang benar-benar katakan worship itu? Katekismus Gereja Katolik 2096 mengatakan begini, tindakan pertama kebajikan hormat kepada Allah adalah penyembahan. It's the first action. Worship is the first action towards God. Tindakan pertama hormat kepada Allah adalah penyembahan. Menyembah Allah berarti mengakui Dia sebagai Allah. Mengakui bahwa Dia adalah Allah, bukan saya Allah. Dia Allah. Dia Tuhan, bukan saya Tuhan. Sebagai pencipta, penyelamat, Tuhan, guru dari segala sesuatu yang ada. Sebagai kasih yang tidak berbatas dan penuh kerahiman. Yesus mengutip dari buku Ulangan 6:13 dan berkata, engkau harus menyembah Tuhan dan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lukas 4:8. Katekismus Gereja Katolik 2097 berkata, menyembah Allah berarti dengan penuh hormat dan ketaklukan absolut, mengakui keadaan makhluk yang tidak bernilai yang memperoleh seluruh keberadaan dari Allah. Maksudnya dari diri saya sendiri, saya tidak mempunyai apa-apa. Segala apa yang saya ada datang daripada Allah, adalah anugerah Allah. Adalah anugerah Allah. Adalah berkat dari Allah. Bapak Ibu, siapa di sini bekerja, paham bekerja? Bekerja untuk orang lain. Anda bukan majikan. Apa sebaliknya majikan? Karyawan. Siapa di sini karyawan? Ada karyawan? Berapa banyak karyawan di sini? Oke, semua karyawan berdiri. Semua yang bekerja untuk orang lain berdiri. Oh betul. Karyawan. Waduh, juga karyawan. Semua yang bekerja untuk orang lain berdiri. Maksudnya kamu terima gaji dari orang lain. Benar? Betul kan? Kamu terima gaji dari orang lain. Benar? Betul kan? Bagus. Puji Tuhan. Kanan kiri kanan. Ini semua karyawan yang berdiri. Oke, dengar baik-baik ya. Jangan duduk. Pak George berdiri. Dengar baik-baik. Semua karyawan masih tetap berdiri. Dengar saya baik-baik. Cintai. Jikalau majikanmu tidak bayar gaji bagimu 1 bulan, kamu akan resign. Apa resign? Berhenti. Keluar. Iya. Kamu akan keluar, sila duduk. Paham? Paham pertanyaan saya? Saya ulang ya. Majikanmu tidak bayar gaji kepadamu 1 bulan. Hanya 1 bulan tidak bayar gaji. Kamu akan resign, keluar. Sila duduk sekarang. Yang sanggup bekerja untuk majikan, karena majikan saya hebat, bagus, baik, hati orangnya, saya akan tetap kerja walaupun dia tidak bayar gaji saya 1 bulan. Saya akan tetap kerja, tetap berdiri. Oke? Yang
tidak mau kerja bagi dia, silakan duduk. Ada yang duduk juga, puji Tuhan. 1 bulan saja. Dengar ya. Kalau majikanmu dapat gaji 2 bulan, kamu tetap mau kerja dengan dia, tidak mau kerja, duduk. 2 bulan, itu sudah duduk. Jangan majikannya itu ya. Dengar, masih ada berdiri. Masih yang berdiri, angkat tangan. Siapa yang berdiri? Bagus. Oke, bagus. 3 bulan. 3 bulan majikan tidak bayar gaji. Kamu tetap mau kerja bagi dia. Karena dia orang yang sangat baik hati. Tetap mau kerja bagi dia. Tetap berdiri. Yang tidak mau kerja 3 bulan tidak bayar gaji. Duduk. Mana konsepnya? Ada. Tapi nggak bayar gaji. Wah, ini bagus sekali ini semua. Siapa majikan kamu? Dengar, belum habis lagi. 6 bulan tidak bayar gaji. 6 bulan tidak bayar gaji. Tetap kamu mau kerja untuk dia. Berdiri. Yang tidak mau kerja, duduk. Roland sudah duduk 6 bulan. 6 bulan. Bagus. Ada yang berdiri. 1 tahun. 1 tahun tidak dibayar gaji. Siapa di sini mau bekerja untuk majikan itu? Tetap berdiri. Pak Jos tetap berdiri ya. Ya. Bapak, 1 tahun tidak bayar gaji. Mau lagi. Oh, hebat. Sebagai berdiri sebagai karyawan. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang. 10, 11, 12, 12 orang. 13. Nah, kasih hadiah, belum lagi. 2 tahun tidak bayar gaji. 2 tahun. Pak Joyce, 2 tahun. Hah? Mau duduk ke tidak? 2 tahun tidak bayar gaji. Ini bagus sekali majikanmu. Siapa majikanmu? Intel kan? Nah, baik orangnya. Bapak masih mau kerja untuk dia? Saudara-saudari paham apa yang saya bawakan? Paham? Dengar ya. Terima kasih. Sila duduk. Dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik. Tuhan tidak butuhkan dari Anda dan saya uang duit. Katakan amin. Tidak apa yang dia butuhkan, yang dia perlukan, yang Anda punya. Tidak ada apa. Katakan amin. Tidak apa yang Anda boleh berikan kepada dia yang dia butuhkan. Katakan amin. Hanya ada satu perkara yang Anda punya, yang punya 15. 17. Astagfirullah. Dia rekam apa dari